datang di persekolahan SMA Katolik Santo Petrus. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bu Kesha. Saya mengajar mata pelajaran geografi. Dan hari ini saya akan memandu acara talk show kita yang bertema Nilai-nilai Konstantini. Ada yang sudah tahu belum mengenai nilai-nilai ini? Atau ada yang baru mendengarnya saat ini? Nah, hari ini kita akan mulai mengupas satu persatu nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam nilai-nilai Konstantini ini bersama para narasumber yang sudah bersama saya di sini. Nah, untuk narasumber yang pertama, kita ada guru yang paling cantik di sini, ada Bu Agustin. Nah, beliau adalah guru yang mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang di sebelah Bu Agustin adalah Pak Yohanes Baptista, atau yang biasa kita sapa dengan panggilan Pak Yan. Beliau adalah tim dari bimbingan konseling. Kemudian ada Pak Nerius. Beliau adalah guru yang mengajar mata pelajaran agama dan PPKN. Yang di samping Pak Nerius, halo, boleh berikan sapaannya. Nah, beliau adalah Pak Yohanes Indra, atau yang biasa kita sapa dengan Pak Yoi. Nah, beliau adalah guru yang mengajar mata pelajaran agama dan PPKN bersama Pak Nerius. Di talk show hari ini, kita akan membahas mengenai seorang tokoh yang mencetuskan nilai-nilai Konstantini nih, yang akan dipaparkan oleh Pastor Jensi CDD. Kemudian kita akan membahas satu persatu nilai-nilai Konstantini bersama para narasumber yang sudah berada bersama kita. Serta kita akan mendengar sapaan dari beberapa alumni kita yang akan menyapa kalian semua sebagai peserta didik baru dalam persekolahan kita. Bicara mengenai tokoh yang mencetuskan nilai-nilai Konstantini. Siapa sih tokoh hebat di balik pencetus nilai-nilai Konstantini ini? Yuk kita simak bersama pemaparan dari Pastor Jensi CDD. Halo anak-anak yang terkasih, saudara-saudari. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Jensi CDD. Saya saat ini bertugas di rumah retret Konstantini Ambawang. Kali ini saya akan memperkenalkan siapakah Celso Konstantini. Tentu di antara kita mungkin sudah mengenal, tapi mungkin pengenalan kita belum terlalu begitu mendalam. Siapakah Celso, lahir di mana, asal dari mana, lalu kontribusi yang ia berikan kepada kita yang menjadi contoh model pegangan bagi kita saat ini apa, itu yang mau kita dalami bersama. Nah, Celso Konstantini lahir di Udine, Italia pada tanggal 3 April 1876. Selama masa mudanya, ia punya keinginan, ketertarikan untuk hidup sebagai seorang imam atau seorang pastor. Lalu ia dididik, dibina, lalu pada akhirnya tercapailah apa yang ia cita-citakan, sehingga pada tanggal 23 Desember 1899 ia ditabiskan sebagai seorang imam atau seorang pastor. Nah, selama ia menjadi pastor di Italia, apa tugasnya? Ketika ia menjadi seorang pastor, ia ditugaskan sebagai pastor kapelan militer, pastor militer. Dan itu ketika ia bertugas menjadi seorang pastor militer, bertepatan dengan pecahnya Perang Dunia Pertama. Dia menjabat bertugas sebagai pastor militer. Lalu selain itu, pada tanggal 24 Agustus 1921, Celso diangkat sebagai uskup dan administrator apostolik di Fiume, Italia Utara. Dia pernah menjadi uskup di sana, di Italia Utara. Lalu pada tanggal 9 Agustus 1922 oleh Paus Pius ke-11, Celso diangkat sebagai delegatus apostolik pertama untuk negeri Cina. Dan di Cina, Celso berkarya selama kurang lebih 11 tahun di sana. Lalu apa kontribusi atau karya pekerjaan yang ia lakukan di sana? Tentu Celso Konstantini memberikan kontribusi yang luar biasa selama di Cina. Yaitu salah satu adalah
perkembangan dan pertumbuhan gereja di sana. Ia memperhatikan sungguh-sungguh soal perkembangan dan pertumbuhan gereja. Selain itu juga Celso Costantini mendirikan seminari lokal. Seminari itu tempat pendidikan calon-calon imam atau pembinaan calon-calon imam. Lalu ia mendirikan juga Universitas Katolik di sana. Yang luar biasa dan istimewa dari semuanya itu, yaitu ia mendirikan kongregasi murid-murid Tuhan atau CDD. Ia mendirikan kongregasi CDD di negeri Cina yang sekarang juga berkarya di Indonesia. Pastor-pastor CDD semoga bertumbuh dan berkembang dalam jumlah yang baik dan berkualitas. Lalu Celso Costantini pada tanggal 17 Oktober 1958 meninggal dunia. Dan selama hidupnya tercatat ia menulis banyak buku, kurang lebih 60 buku. Dan hampir semua dari buku itu berbicara tentang, sebagian besar dari buku itu berbicara tentang karya misi gereja. Maka Celso Costantini seringkali digelari sebagai penggerak misi modern gereja. Nah, itulah biografi singkat mengenai Celso Costantini selama ia menjadi imam, apa yang dia lakukan di Cina, di Italia. Lalu ketika dia diangkat menjadi delegatus apostolik ke Cina, apa yang ia lakukan? Seperti saya terangkan tadi. Lalu bagaimana dengan CDD? Ya, bagaimana dengan CDD? Nah, pada tahun 1922, ketika Celso Costantini diutus ke negeri Cina oleh Paus Pius ke-11 sebagai delegatus apostolik untuk negeri Cina, ia membaca situasi di sana, melihat situasi di sana. Ada dua alasan sehingga dia mendirikan kongregasi ini. Pertama, carut-marut misi di negeri Cina yang cenderung mengedepankan kepentingan politik. Kepentingan politik lebih diutamakan dibandingkan kepentingan rohani. Kepentingan duniawi lebih diutamakan dari kepentingan iman. Sehingga inilah yang menggerakkan hatinya untuk mendirikan kongregasi CDD. Lalu yang kedua, mengabaikan pendidikan imam pribumi. Mengabaikan pendidikan imam pribumi. Padahal para imam ini menjadi tumpuan hidup menggereja untuk mewartakan sukacita Injil. Tetapi ternyata itu diabaikan. Dua alasan inilah yang membuat Celso Costantini tergerak hatinya untuk mendirikan kongregasi murid-murid Tuhan ini. Yang pertama karena situasi politik yang selalu diutamakan, bukan hal rohani. Yang kedua, mengabaikan pendidikan para imam yang menjadi tumpuan hidup menggereja, sehingga ia terdorong untuk mendirikan kongregasi murid-murid Tuhan ini. Nah, selama ia berada di Cina dan mendirikan kongregasi ini, apakah situasinya aman-aman saja? Tentu tidak. Pada tahun 1949, perubahan politik di Cina semakin hari semakin memanas, menyebabkan sebagian besar anggota CDD mengadakan misi keluar Cina. Situasi politik ini yang tidak memungkinkan bahwa gereja bisa bertumbuh, berkembang, iman, dan lain sebagainya, membuat beberapa imam CDD keluar dari situ. Tentu mereka pertama misi ke Amerika, Kanada, lalu Filipina, Meksiko, Taiwan, Malaysia, juga masuk ke Indonesia. Beberapa imam CDD yang meninggalkan negeri asalnya memilih Indonesia sebagai tempat pelayanan mereka. Nah, kedatangan imam CDD perintis ke Indonesia terjadi dalam dua gelombang. Gelombang pertama dipimpin oleh Pastor Andreas Lee dan kelima rekannya. Lalu gelombang yang kedua dipimpin oleh Pastor Joseph Fang. Pastor Joseph Fang sempat berkarya di Medan selama 1 tahun. Kemudian pada tahun 1950 atas perintah Uskup Malang, Uskup Albert pindah dan berkarya di Keuskupan Malang. Jadi ada dua tempat waktu itu, tentu juga ke Pontianak. Nah, itulah gambaran besar menyangkut CDD, karya, dan alasan mendirikan kongregasi murid-murid Tuhan. Lalu CDD di Indonesia, apa yang dilakukan oleh CDD di Indonesia? Tentu CDD di Indonesia banyak mendirikan sekolah.
lalu mengelola sekolah-sekolah, termasuk Pontianak. Lalu selain Pontianak juga Malang, lalu Bali itu sekolah. Lalu banyak karya-karya lain juga yang bukan sekolah. Tapi sebagian besar CDD mendirikan sekolah dan mengelola sekolah. Banyak karya CDD termasuk Santo Petrus di Pontianak. Nah, selama ini memang kita tahu mungkin Santo Petrus ya. Dan dalam pikiran kita mungkin seolah-olah Santo Petrus inilah yang mendirikan sekolah kita ini. Ternyata bukan ya. Santo Petrus itu adalah pelindung sekolah kita, bukan yang mendirikan. Yang mendirikan sekolah kita ini, sekolah Santo Petrusnya adalah para anggota CDD. Nah, anggota CDD ini pendirinya adalah Celso Costantini. Celso Costantini mendirikan sebuah kongregasi murid-muridan CDD dengan anggotanya para pastor CDD. Lalu pastor CDD membuka karya-karya, yaitu sekolah-sekolah ini. Lalu mengelola sekolah, termasuk sekolah Santo Petrus. Jadi itulah hubungannya Celso dengan CDD dan juga sekolah. Sekolah ini banyak belajar dari teladan hidup Celso Costantini, karena ia yang mendirikan kongregasi murid-murid Tuhan atau CDD. Lalu anggota CDD, pastor-pastor CDD inilah mendirikan sekolah-sekolah, mengelola sekolah-sekolah. Itulah singkat cerita mengenai Celso Costantini. Nah, lalu sekolah kita, Santo Petrus ini juga selain di sekolah juga ada tempat kita yang disebut dengan rumah retret, unit karya rumah retret. Nah, apa hubungannya dengan sekolah dengan rumah retret ini? Tentu ya. Nah, Celso Costantini selalu menekankan bahwa CDD, di mana ada sekolah CDD, di situ ada rumah retret. Tetapi dalam konstitusi dan statuta tidak disebut rumah retret, hanya di sana disebut sebagai tempat wadah rohani anak-anak atau tempat pendidikan karakter pribadi untuk anak-anak ya. Tidak. Jadi di mana CDD ada sekolah, di situ disediakan rumah retret. Bukan hanya di Pontianak ini, rumah retret Santo Petrus punya rumah retret Costantini. Di Malang juga ada rumah retret, di Saviran SMA Sekolah Malang. Lalu di Bali juga ada rumah retret. Di mana CDD ada sekolah, di situ ada rumah retret sebagai tempat wadah rohani anak-anak. Supaya kita bukan hanya bertumbuh dalam hal ilmu pengetahuan, tetapi juga kita bertumbuh secara hal-hal yang rohani, tumbuh dalam iman, dewasa di dalam iman, membina karakter kepribadian supaya pribadi kita juga terbentuk. Itulah mengapa kita punya rumah retret, di mana ada sekolah ada rumah retret, karena itu tujuan utama supaya kita bukan hanya berkembang dalam ilmu pengetahuan, tapi juga berkembang dalam hal iman hidup kita sehari. Itu saja mungkin penjelasan perkenalan dari saya. Tetap semangat. 3M jangan lupa, jaga kesehatan selalu. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Wah, seorang tokoh yang sangat inspiratif ya. Celso Costantini adalah seorang tokoh yang mencetuskan 12 nilai yang menjadi semangat untuk kita melakukan hal-hal baik untuk sesama kita. Bapak Celso ini juga mengajak kita untuk menjadi manusia yang saleh dan terpelajar. Nah, selanjutnya kita akan mengupas satu persatu nilai-nilai apa saja yang berada di nilai-nilai Costantini ini. Nah, mungkin kita bisa masuk ke nilai yang pertama ya. Nilai pertama adalah menjadi pionir atau perintis. Nah, langsung saja kita tanyakan ke narasumber kita yang sudah berada di sini, bagaimana Pak Yan mengenai nilai yang pertama ini? Ya, terima kasih Ibu Kesia. Kata pioner itu adalah memiliki makna yang merujuk pada tindakan seseorang yang dengan berani memulai dahulu, sehingga mampu menjadi teladan bagi banyak orang. Keberanian untuk memulai itu adalah keberanian yang diperlukan untuk dapat meraih apa yang menjadi impiannya. Permulaan adalah bagian yang penting dari setiap pencapaian. Kalau Anda atau sebagai siswa belum pernah memulai, bagaimana Anda dapat meraih semua sasaran atau tujuan Anda? Nah, di sini yang perlu saya ingatkan, jangan pernah membiarkan apa yang ada dalam pikiran itu tidak dapat Anda lakukan atau menghalangi Anda untuk melakukan hal-hal yang dapat Anda lakukan. Apa yang dapat Anda lakukan saat ini akan mudah bagi Anda. Oke,
Pak Ian, bagaimana mengenai contoh-contoh dari nilai yang pertama ini menurut Pak Ian? Ya, untuk nilai yang pertama, berani memulai. Ya, pertama kita harus belajar dari 6 pastor CDD sebagai perintis sekolah persekolahan kunjung kita, yaitu Pastor Chang, Pastor Chu, Pastor Chow, kemudian Pastor Ma, Pastor Lee, dan Pastor Pian. Dalam kondisi negara yang tidak stabil, apalagi negara Indonesia yang pada saat itu baru merdeka, mereka sudah berani untuk datang ke Indonesia dan memulai. Maka persekolahan itu bisa besar sampai seperti sekarang ini. Yang kedua, contoh yang kedua itu adalah siswa-siswi kita itu kan banyak juga berasal dari dalam kota Pontianak, bahkan di luar kota Pontianak. Nah, bagi mereka yang datang ke sini, tidak perlu khawatir. Mereka harus berani memulai untuk mengikuti sistem yang ada di persekolahan kita. Jadi seperti itu beberapa contoh ya. Jadi jangan takut. Oke, itu seperti itu, Ibu Kasia. Oke, terima kasih Pak Ian. Berarti dari nilai-nilai ini, dari nilai khususnya yang pertama, kita diajak untuk berani memulai apapun tantangannya. Nah, untuk nilai yang kedua, kita akan beralih kepada ibu yang di sebelah saya ini, Bu Agustin. Bagaimana untuk nilai yang kedua ini, yaitu nilai bekerja sama? Oke, terima kasih Bu Kesia atas kesempatannya. Nilai yang kedua yaitu nilai bekerja sama. Merupakan salah satu nilai luhur kekonstantinian yang menjadi spirit dalam pendidikan di persekolahan kita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, baik dalam lembaga pemerintahan maupun dalam suatu kelompok dan sebagainya, untuk mencapai tujuan bersama. Manusia merupakan makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Meski dibekali akal pikiran untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia lainnya. Ini merupakan salah satu cara kita dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jadi setiap manusia selalu memerlukan kerjasama dengan manusia lainnya dalam berbagai bidang kehidupan. Di dalam kerjasama terdapat sebuah interaksi dan adanya tujuan yang sama. Hal ini dapat menciptakan kedekatan hati dan solidaritas antara orang-orang yang bekerja sama. Demikian Bu Kesia. Oke, terima kasih Bu Agustin untuk pemaparannya yang mencerahkan mengenai nilai yang kedua ini ya, yaitu bekerja sama. Kalau untuk contoh-contohnya nih Bu Agustin, terutama di lingkungan persekolahan kita, bagaimana contoh-contoh dari nilai kerjasama ini Bu? Oke, terima kasih Bu Kesia. Nah, untuk bekerja sama ini tentunya yang diminta arahnya itu yaitu kerjasama ke arah hal yang positif tentunya. Jadi melakukan hal-hal yang positif. Jadi bukan bekerja sama melakukan hal yang tidak baik ya Bu Kesia. Nah, misalnya kalau dalam di lingkungan sekolah, kalau misalnya dalam kegiatan di kelas ya, ketika diberi tugas individu, nah di tugas individu kan diwajibkan tuh siswa mengerjakan masing-masing mengerjakan sendiri tugasnya. Nah sebaiknya tidak bekerja sama. Misalnya salah satu contoh memberikan jawaban kepada teman yang lain, lalu yang lain memberikan lagi kepada teman yang lain. Nah itu kan salah satu contoh kerjasama yang tidak baik. Nah contoh kerjasama yang baik misalnya ketika diberi tugas kelompok, sebaiknya masing-masing anggota kelompok itu mengerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, jadi tidak mengandalkan orang lain. Jadi itu baru yang disebut dengan bekerja sama. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, kita mengerjakan apa yang harusnya kita kerjakan. Jadi bukan lepas dari tanggung jawab kita. Seperti itu Bu Kesia. Oke, terima kasih Bu Agustin. Nah, diingat-ingat ya anak-anak, berarti bekerja sama dalam hal yang positif, bukan dalam hal yang negatif. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke nilai yang ketiga, yaitu sebagai mitra kerja Tuhan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan apa arti menjadi mitra kerja Tuhan. Mitra kerja Tuhan berasal dari kata mitra kerja dengan Tuhan.
Itu artinya apa? Artinya kita mengambil bagian dalam karya Tuhan. Tidak jarang kita terlalu berpusat pada sisi keakuan kita. Kita menganggap yang kita lakukan adalah usaha kita semata. Sehingga ketika berhasil, kita menjadi bangga. Tapi sebaliknya, bila kita gagal, kita menjadi kecewa, bahkan putus asa. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah menganggap bahwa kerjaku itu adalah ambil bagian dalam karya agung Tuhan? Mitra kerja Tuhan menunjuk pada penyelenggaraan ilahi. Penyelenggaraan ilahi akan terjadi kalau kita mau menjadi rekan kerja Allah atau menjadi teman sekerja Allah. Demikian Ibu Kesia. Baik Pak Ner, bicara mengenai menjadi rekan kerja Tuhan nih Pak, apakah ada syarat-syaratnya Pak? Ya, tentu saja ada. Jadi untuk menjadi mitra kerja Tuhan, syaratnya kita harus jujur, ya, jujur terhadap diri sendiri. Artinya apa yang kita lakukan itu juga harus sesuai dengan faktanya. Terus yang kedua, kita juga harus memiliki sifat atau sikap ketaatan. Dan yang ketiga, kita perlu juga mengembangkan sikap bijaksana. Dan yang keempat, kita jangan sampai lupa diri. Demikian Ibu Kesia. Baik Pak Ner, terima kasih untuk pemaparan yang luar biasa. Nah, kita akan beranjak ke poin yang keempat. Kita akan beralih ke Pak Yoi. Bagaimana Pak mengenai nilai yang keempat ini, yaitu nilai kesederhanaan? Ya, baik. Terima kasih Bu Kesia. Ya, untuk nilai kesederhanaan ini menunjukkan suatu kebajikan yang luhur, yakni hidup yang dipenuhi rasa syukur dan apa adanya dalam kebenaran. Sederhana itu bukan berarti sebuah kebodohan, ya, tetapi juga bukan sebuah kekanak-kanakan atau ketidaktahuan kita. Kesederhanaan itu berlawanan sebenarnya dengan kesombongan, keegoisan, atau berlagak sudah tahu segalanya. Sederhana itu beriringan dengan sebuah kerendahan hati, seumpama dua buah sisi uang yang kita perhatikan apabila kita lihat dalam sebuah koin. Kesederhanaan yang menyederhanakan hidup seseorang untuk memfokuskan dirinya dari hal-hal yang tidak penting dan mengabaikan atau menghindari hal-hal tersebut, sehingga seseorang memilih mana yang lebih penting dari tujuan hidupnya. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk Pak Yoi mengenai nilai yang keempat ini ya, yaitu kita diajak untuk memiliki hidup yang sederhana, mulai dari sikap kita, perilaku kita. Nah, untuk contoh-contohnya nih Pak Yoi, bagaimana contoh-contoh dari nilai kesederhanaan ini? Iya, kalau untuk nilai kesederhanaan, misalnya yang dapat kita lakukan, kita wujudkan di lingkungan persekolahan kita. Kita memang pada hakikatnya kita dianugerahi oleh Allah itu adalah kemampuan. Nah, dengan kemampuan yang ada yang dianugerahi kemampuan yang lebih. Ada juga yang kemampuannya kurang. Nah, kesederhanaan yang dimaksudkan di sini dari contoh ini ialah apabila kita memiliki kemampuan yang lebih, jangan pernah menganggap orang lain itu tidak mampu. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya lagi kita merasa diri mampu untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan terkadang kita melihat orang lain itu kurang mampu. Ya, jangan menganggap bahwa kita ini yang mampu ini merasa punya sendiri, berlaku seenaknya sendiri itu.
Baik, kita diajak untuk memiliki kerendahan hati ya Pak terhadap sesama kita. Baik, kita beralih ke Pak Nerius lagi nih. Menurut Pak Nerius, mengenai nilai yang selanjutnya ini, yaitu mengenai pewarta damai. Bagaimana Pak Nerius tanggapannya? Baik, terkait dengan nilai kelima yaitu pewarta damai. Jadi kehidupan yang damai itu sangat dibutuhkan oleh dunia. Terlebih setiap orang, dan sebelum menjadi pewarta damai, kita juga harus berani ya berdamai dengan diri kita sendiri. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita berdamai dengan diri kita masing-masing dan mengkondisikan suasana damai di sekitar kita? Karena rasa damai yang ada dalam diri kita itu bisa mengalir terhadap orang-orang di sekitar kita. Damai itu adalah keinginan hati yang terdalam dalam diri manusia. Damai adalah suatu anugerah yang berharga dan bernilai bagi hidup manusia, di mana itu bukan hanya soal tidak ada perang, tetapi di situ juga di dalam hati kita itu ada semangat juga untuk mewujudkan hidup yang baik dengan orang di sekitar kita. Itu artinya juga ada tatanan kehidupan yang mewujudkan rasa damai ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Nerius. Untuk contoh-contohnya nih Pak, mengenai pewarta damai, bagaimana contoh-contohnya nih? Baik, untuk contoh-contohnya yang bisa kita lakukan sebagai seorang siswa, misalnya dalam menyelesaikan permasalahan, kita bisa menyelesaikannya dengan win-win solution, atau mungkin juga dengan sikap kita sehari-hari dengan memberikan senyum yang tulus, ya seperti Bu Kesia kalau tersenyum itu manis sekali, ataupun juga kita wujudkan dalam pergaulan kita sehari-hari dengan sikap yang terbuka, dan juga apabila ada teman kita yang bertengkar atau konflik, kita bisa mendamaikan. Dan juga perwujudan dari pewarta damai itu yaitu kita memiliki sikap yang sabar, mau menjadi pendengar yang baik. Demikian Ibu Kesia. Oke Pak Ner, berarti jika kita memiliki hati yang damai, maka kita akan memiliki sukacita juga ya Pak Ner ya. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke nilai yang keenam. Menurut Pak Indra, bagaimana mengenai nilai yang keenam ini, yaitu nilai peduli terhadap orang sakit? Baik, terima kasih Bu Kesia. Ya, peduli orang sakit. Ya, sikap peduli ini adalah suatu tindakan atau karya menolong orang yang menderita, baik secara fisik maupun psikis. Ya, caranya salah satu wujud cinta kita kepada Tuhan yaitu melalui kepedulian kita terhadap orang-orang yang sakit dan menderita. Contohnya, ya, misalnya di lingkungan kita, di lingkungan sekolah. Apabila di salah satu teman kita, di kelas kita ada yang sakit, ya kita bersama-sama yang pertama yang kita lakukan adalah berdoa. Yang kedua, kalau kondisi normal, misalnya kita bisa mengunjungi. Dengan begitu, kita bisa saling menguatkan satu sama lain sehingga orang tersebut dapat segera sembuh dan pulih dari sakitnya. Seperti itu. Terima kasih. Wah, nilai yang sangat menyentuh sekali ya Pak. Kita diajak untuk peduli terhadap sesama kita. Masih penasaran gak nih mengenai nilai-nilai selanjutnya? Sebelum kita lanjut nih, yuk kita simak bersama lagu Nilai-Nilai Konstantini yang diciptakan oleh Pak Nerius dan alumni kita yang bernama Verina Velda. Ikut nyanyi bersama ya. Halo Ibu dan Bapak Guru yang saya kasihi serta adik-adik yang saya cintai. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya harap di tengah kondisi yang menghambat kita untuk melakukan beberapa aktivitas, tidak menghambat kita untuk tetap bersyukur.
Perkenalkan, nama saya Verina Felda Ferianto. Saya merupakan alumni dari SMA Katolik Santo Petrus. Saya lulus tahun 2019 dan saat ini sedang mengenyam pendidikan di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, jurusan psikologi. Jadi pada kesempatan kali ini saya dipercayakan oleh Ibu dan Bapak Guru untuk menyanyikan lagu mengenai 12 nyanyian luhur Konstantini. Jadi selamat menikmati. Sekolah SMA Santo Petrus, di sini para siswa didik dengan nilai-nilai yang luhur. Konstantini yang namanya, perintis bekerja sama, menjadi mitra kerja Tuhan. Kesederhanaan, pewarta damai, peduli orang sakit dan kasih. Kerendahan hati, penyelamat jiwa-jiwa, tetap bersemangat, pengampunan dan pengharapan, namanya tercatat di surga. Inilah 12 nilai-nilai luhur Konstantini. Jadilah manusia saleh dan terpelajar. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai di situ penampilan saya. Sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan adik-adik sekalian untuk menerapkan nilai 12 nilai luhur Konstantini dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu saja karena masih pandemi gitu ya, tetap jaga kesehatan, jaga protokol. Kalau misalnya memang kalian tidak perlu kemana-mana, tidak usah kemana-mana. Stay at home, stay healthy, stay positive. Bye-bye. Gimana? Bagus kan lagunya? Pasti jadi lebih kenal mengenai nilai-nilai yang kita bahas hari ini. Terima kasih untuk Pak Ner dan alumni kita Verina Felda untuk lagu yang luar biasa ini. Baik, kita akan lanjut ke nilai yang ke-7, yaitu nilai kasih. Kita tanya pendapat Pak Ner yuk mengenai nilai kasih ini. Bagaimana Pak Ner? Baik, terkait dengan kasih, kasih adalah kata yang mudah sekali diucapkan dan seringkali juga sering kita dengar. Kasih mengandaikan penyangkalan diri dan penolakan terhadap egoisme pribadi. Seberapa sering kita sudah bertindak berdasarkan kasih? Kasih adalah tujuan dari peraturan. Kasih mengalir keluar dari hidup batin. Hanya dalam hati yang tulus murni, kasih dapat berkembang. Kasih melampaui segalanya. Demikian Ibu tentang kasih. Baik, untuk implementasinya nih Pak, di kehidupan kita sehari-hari, bagaimana contoh dari nilai kasih ini Pak? Baik, terima kasih. Terkait dengan perwujudan kasih dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa diwujudkan dengan sikap rela berkorban bagi sesama, suka menghargai sesama, menerima orang lain apa adanya, menginginkan kebaikan bagi sesamanya, dan juga mengupayakan dengan tulus kebaikan bagi orang lain. Itulah kasih. Baik Pak, nilai yang sangat-sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Sekaligus mengingatkan kita bahwa kita hari ini ada saja adalah berkat atau kasih dari Tuhan kita. Nah, kita lanjut ke nilai yang ke-8 nih, yaitu kerendahan hati. Dipersilahkan kepada Bu Agustin mengenai nilai ini. Oke, terima kasih Bu Keisha. Berikut saya akan menjelaskan tentang nilai yang ke-8 ya Bu Keisha, yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati seperti yang dijelaskan oleh Pak Yoi ya tadi ya tentang kesederhanaan. Nah, kerendahan hati dan kesederhanaan ini merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan ya. Artinya, kerendahan hati artinya suatu sikap menyadari keterbatasan, kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga dengan seseorang tidaklah kita
memiliki sikap yang angkuh atau meninggikan diri, menyombongkan diri, seperti itu. Baik, berkaitan erat ya dengan nilai kesederhanaan. Iya, benar tadi. sekali, berkaitan sekali. Baik. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, kita masuk ke nilai yang selanjutnya, yaitu nilai yang ke-9, penyelamatan jiwa-jiwa. Dipersilahkan untuk Pak Ian untuk menjelaskan nilai yang ke-9 ini. Penyelamatan jiwa-jiwa, banyak jiwa hidup dalam ketidakpastian. Banyak orang hancur jiwanya karena perkara yang harus ditanggung sehingga merasa putus asa. Nah, oleh karena itu, kita mengalami hal tersebut, jangan pernah kita membiarkan diri kita berada di dalam ketidakpastian seperti itu. Karena dengan kita merasa seperti itu, berarti kita perlahan-lahan untuk menghancurkan diri kita sendiri. Dan itu saya kira, Ibu Kesia. Oke, untuk poin penyelamatan jiwa-jiwa. Terima kasih Pak Ian untuk pemaparannya. Nah, kita masuk ke nilai yang ke-10 nih. Mungkin kata ini sudah tidak asing di kalian, yaitu mengenai semboyan kita, yaitu tetap bersemangat. Kita tanya ke Pak Ian lagi ya mengenai nilai tetap bersemangat ini. Bagaimana Pak Ian? Ya, bersemangat ini sudah ditanamkan dan merupakan semboyan sekolah kita. Dari TK, SD, SMP, SMA, SMK di tempat kita, semboyannya adalah tetap bersemangat. Tetap bersemangat itu bisa mengubah banyak kegagalan menjadi keberhasilan. Enggan menjadi rajin, seolah-olah tidak mungkin itu adalah menjadi mungkin. Sakit menjadi sembuh, kesusahan menjadi kegembiraan, kegelisahan menjadi pengharapan, dan pengharapan itu adalah menjadi kepastian dan seterusnya. Untuk bisa mencapai hal tersebut, tentu kita perlu tetap harus bersemangat. Bersemangat itu kita menyemangati diri kita ataupun kita menyemangati orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Seperti itu, Kesia, terima kasih. Baik Pak Ian, kita harus tetap bersemangat ya dalam hidup kita dengan kondisi apapun. Wah, seru banget ya pembahasannya, tidak terasa hanya tersisa 2 nilai lagi nih akan kita bahas. Nah, saya persilahkan Bu Agustin untuk menyampaikan nilai yang ke-11, yaitu mengenai pengampunan. Bagaimana Bu Agustin? Terima kasih Bu Kesia. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengampunan. Kadang kita tidak mau menerima orang lain yang telah bersalah kepada kita. Tetapi apa perlu kita memiliki sikap seperti itu? Bukankah kita senang sekali jika orang lain memaafkan kesalahan kita? Jadi, hendaklah kita melakukan terlebih dahulu dengan tulus dan ikhlas apa yang diharapkan dari orang lain untuk kita. Nah, dalam Kolose bab 3 ayat 13, bunyinya seperti ini. Hendaklah kamu saling bersabar dan saling mengampuni. Apabila ada yang menaruh dendam terhadap orang lain, kamu harus saling mengampuni sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kamu. Ini menjadi amanat untuk kita bersama ya anak-anak, bahwa kita harus selalu saling mengampuni terhadap orang-orang yang bersalah kepada kita, dan kita juga mau meminta maaf kepada orang lain apabila kita memiliki kesalahan. Begitu Bu Kesia. Oke, benar sekali ya. Kita sebagai manusia pasti memiliki sifat kedagingan kita. Tentunya kita juga harus mengampuni yang bersalah kepada kita. Karena Tuhan saja selalu mengampuni kita, benar ya? Nah, dan selanjutnya nih, nilai yang terakhir yaitu pengharapan. Saya persilahkan kepada Pak Indra untuk menjelaskannya. Baik, terima kasih Bu Kesia. Nah, baik anak-anak semuanya, nilai Konstantini yang ke-12 ini adalah pengharapan. Ternyata sebuah kata pengharapan itu luas. Karena sebuah kata pengharapan ini merujuk pada sebuah keinginan, harapan seseorang untuk mendapatkan sesuatu. Pengharapan mendapatkan sesuatu untuk hidup bahagia misalnya. Pasti ada sebuah cara yang baik yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah pengharapan itu.
contoh dalam kehidupan kita. Ya kan? Sebuah pengharapan misalnya dalam konteks belajar, berharap untuk mendapatkan prestasi yang baik. Maka yang harus dilakukan apa? Yaitu belajar dengan kesungguhan hati. Contoh kedua, berharap kita adalah orang-orang yang beriman, yang memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Bapa di surga. Yang harus kita lakukan apa? Mewujudkan, mengaktualisasikan iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena ada istilah seperti ini. Kutipan dari kitab suci, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Iman yang kita miliki apabila kita pendam dan tidak kita hayati dalam kehidupan kita, maka akan sia-sia. Nah, seperti itu. Terima kasih Bu Kesia. Baik, pemaparan yang seru sekali ya. Dari ke-12 nilai ini kita bisa belajar sangat-sangat banyak di kehidupan kita sehari-hari. Ada nilai yang pertama tadi dibahas, menjadi pionir atau perintis. Kemudian kita diajak untuk bisa bekerja sama dengan sesama kita. Kemudian menjadi mitra kerja Tuhan, memiliki sikap sederhana. Kemudian menjadi pewarta damai, peduli terhadap orang sakit, yang memiliki kasih dan kerendahan hati, serta penyelamatan jiwa-jiwa, dan memiliki tetap bersemangat dalam hidup kita, serta pengampunan dan pengharapan, namanya tercatat di surga. Semoga nilai-nilai ini boleh peserta didik sekalian terapkan ya, terutama di lingkungan persekolahan kita. Selanjutnya, kita mendapat sapaan nih dari beberapa alumni kita yang sudah menerapkan nilai-nilai Konstantini ini dalam kehidupan mereka tentunya. Yuk kita simak bersama. Hai, nama aku Felicia Putri Cesaka, aku lulusan SMA Santo Petrus tahun 2013. Kemudian setelah itu aku kuliah ke Jakarta di Presiden University, ambil jurusan Finance. Saat ini aku berdomisili di Jakarta. Setelah 5 tahun berkarir di pasar modal, sekarang aku jadi full time content creator dan sekarang lagi ngebangun financial edutech yang namanya Ternak Uang. Nilai-nilai Konstantini yang aku pelajari dari sekolah dan sampai sekarang aku terus pegang teguh adalah satu, sama seperti moto sekolah kita, tetap bersemangat untuk semua hal yang kita lakukan dan fokus di hal-hal yang bisa kita kontrol. Tapi aku selalu ingat, nanti kalau kita udah di atas, jangan lupa untuk tetap rendah hati, sederhana, dan tidak sombong. Karena pada dasarnya apapun kebaikan dan rezeki yang kita dapatkan, mungkin itu tuh titipan dari Tuhan. Kita sebagai mitra kerja Tuhan tuh mungkin Tuhan mau bilang kayak gini nih Vel, aku titipin sejumlah rezeki untuk kamu lipat gandakan dan bagikan ke orang yang seharusnya. Kalau kamu gak bisa menjadi pembagi yang adil, nanti aku ambil balik nih ya rezekinya. Nah itu dia 3 hal yang selalu aku ingat, tetap bersemangat untuk semua yang kita kerjakan, tapi tetap menjaga kerendahan hati sebagai tanggung jawab kita sebagai mitra kerja Tuhan. Buat adik-adik yang baru masuk, pesan aku explore sebanyak mungkin kesempatan yang kamu punya, mumpung biaya gagalnya masih murah. Semoga nantinya kamu bisa jadi manusia yang saleh dan terpelajar. Hai, aku Daniel. Aku merupakan lulusan dari SMA Katolik Santo Petrus tahun 2016, kemudian melanjutkan sekolahku di Politeknik Tongga Ekuator dan lulus tahun 2020. Sekarang, aku bekerja sebagai Customer Service Officer BCA-KCO Pontianak. Sebelumnya, selamat bergabung menjadi keluarga besar SMA Katolik Santo Petrus Pontianak untuk teman-teman semua. Setiap hari, aku menjalankan aktivitasku seperti biasa. Di usiaku, ada teman-temanku yang masih melanjutkan sekolah, ada yang sudah bekerja, bahkan ada yang belum melakukan apa-apa. Pastinya ada alasan dalam setiap pengambilan keputusan, dan bagi setiap orang, tentunya ada pegangan hidup yang konsisten dijalankan setiap hari dalam kehidupannya. Untukku, hal itu berhubungan dengan nilai-nilai Konstantini yang telah kudapatkan pada saat aku SMA dulu. Di dunia kerja, semua orang diharapkan untuk dapat bekerja sama. Bekerja sama yang baik adalah saling membantu dan saling mensukseskan satu dengan yang lain agar tercipta lingkungan kerja yang baik. Tidak kalah pentingnya, salah satu nilai Konstantini yang menjadi moto sekolah kita yaitu tetap bersemangat, juga konsisten kuterapkan. Karena aku yakin, ketika kita mengawali hari dengan semangat,
Tidak ada hal yang terlalu sulit untuk diselesaikan. Selain itu, dalam melayani nasabah, aku juga konsisten menerapkan rasa kasih dan kerendahan hati supaya tercipta layanan yang excellent dan pastinya memuaskan. Saranku untuk teman-teman semua, kenalilah dirimu lebih dalam, kembangkan, dan raihlah prestasi sebanyak mungkin. Karena di masa SMA lah kita mulai mempersiapkan diri kita untuk menggenggam masa depan yang lebih baik. Jadilah seseorang yang terkenal karena prestasinya, bukan karena kenakalannya. Saya Daniel, sampai jumpa lagi, tetap bersemangat. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Janno Dujong, alumni SMA Santo Petrus tahun 2006. Setelah lulus dari Santo Petrus, saya melanjutkan studi di Nanyang Technological University di Singapura, ambil jurusan teknik mesin. Lalu saya bekerja di Singapura selama beberapa tahun, dan kemudian memutuskan untuk melanjutkan studi ambil S2 di Delft University of Technology di Belanda, jurusan Technology and Public Policy. Saya bekerja selama beberapa tahun di Belanda, dan kemudian memutuskan untuk ambil S2 lagi di Amerika Serikat di Harvard University, jurusan Masters of Business Administration. Sekarang, saya berdomisili di New York dan bekerja sebagai konsultan di salah satu perusahaan di Amerika Serikat. Ada beberapa nilai-nilai konstan ini yang saya pelajari dari guru-guru kita dan terus saya tanamkan sampai hari ini. Yang pertama adalah kerjasama. Selama kuliah dan bekerja, salah satu hal terpenting yang saya pelajari adalah bagaimana kita bisa bekerja sama dengan baik dengan rekan-rekan dari berbagai latar belakang untuk membangun organisasi dan mengembangkan diri kita dan sekitar kita. Yang kedua adalah kerendahan hati. Melalui kerendahan hati dan rasa hormat terhadap orang lain, kita dapat membangun relasi yang baik dengan semua. Yang tak kalah pentingnya tentu sesuai semboyan sekolah kita, tetap bersemangat. Setiap menghadapi berbagai kerintangan dan kesulitan dalam hidup, moto sekolah kita terus mengingatkan saya untuk tetap semangat dan bangkit lagi dalam menghadapi rintangan. Pesan saya untuk teman-teman dan adik-adik sekalian adalah untuk terus berani mencoba hal baru dan tetap bersemangat dalam menghadapi berbagai rintangan yang mungkin akan kalian hadapi. Semoga kalian terus berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang saleh dan terpelajar. Wah, beri tepuk tangan untuk para alumni kita yang sudah membuktikan dengan nilai-nilai Konstantini ini, mereka bisa baik dalam menjalani hidupnya. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir di talk show kita hari ini. Tibalah kita di sesi terakhir ya pertemuan kita ini. Jika tadi kita sudah mendengarkan pemaparan mengenai Celso Konstantini oleh Pastor Jensi CDD, kemudian mendengarkan pemaparan nilai-nilai Konstantini oleh Bapak Ibu narasumber yang berada bersama saya saat ini, dan video testimoni dari beberapa alumni kita, sekarang kita akan menyaksikan bagaimana penerapan nilai-nilai Konstantini ini dalam kehidupan kita, khususnya di lingkungan sekolah kita ya. Sekarang kita akan menyaksikan sebuah tayangan video mengenai implementasi nilai-nilai Konstantini ini, dan peserta didik akan diminta untuk mengisi Google Form yang akan di-share oleh panitia melalui chat di Google Meet. Video ini juga yang akan menjadi penutup talk show kita hari ini. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa di pembelajaran di kelas. SMA Santo Petrus tetap bersemangat.